sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Multikulturalisme. Apa sih itu multikulturalisme? Multikulturalisme adalah sebuah ideologi, kebijakan, atau pandangan yang mengakui, menghargai, dan menggunakan kesederajatan perbedaan kebudayaan, baik dari ras, suku, agama, gender, maupun golongan. Dimensi wujud kebudayaan bulan dari 2020. Kebudayaan memiliki minimal 3 wujud. Wujud sebagai kompleks gagasan, konsep, dan pikiran manusia. Di sini pun ada wujud sebagai kompleks aktivitas, wujud sebagai benda hasil karya manusia. Pendapat para ahli. Azumardi Azra, kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan terhadap realitas keagamaan, pluralitas, dan keragaman budaya. Adapun dari Eli Setiadi, ideologi yang menekankan pengakuan dan penghargaan pada kesederajatan perbedaan kebudayaan, serta mendukung proses demokratisasi dan perlindungan hak asasi manusia. Ada juga dari Parsudi Suparlan, ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan. Ada juga dari Lawrence Bloom, pemahaman, penghargaan, dan penilaian atas budaya seseorang, serta penghormatan dan keinginan tentang budaya etnis orang lain. Bentuk-bentuk multikulturalisme menurut Biku Parek. 1. Isolasionis, kelompok beda budaya hidup sendiri-sendiri. 2. Akomodatif, ada budaya utama tapi budaya kecil tetap dikasih hak. 3. Otonomis, kelompok budaya pengen dianggap setara sama budaya utama. 4. Kritis, lawan perlakuan tidak adil ke budaya atau kelompok kecil. 5. Kosmopolitan, orang bebas pilih budaya, gak harus ikut satu budaya doang. Karakteristik masyarakat multikulturalisme menurut Will Kimlicka 2011. 1. Peduli masalah dunia, bukan diri sendiri aja. 2. Bisa kerjasama sama orang beda budaya. 3. Saling ngerti dan menghargai perbedaan. 4. Berpikir tenang dan gak gampang kepancing emosi. 5. Kalau ada masalah diselesaikan baik-baik, bukan berantem. 6. Peduli lingkungan. 7. Peduli hak semua orang, terutama minoritas. 8. Ikut aktif dalam kegiatan masyarakat atau politik. Dan hambatan masyarakat multikultural. Hubungan antar kelompok dalam masyarakat sering menimbulkan konflik karena membedakan sara. Hambatan tersebut antara lain prasangka, sikap negatif pada kelompok lain, stereotip, memberi label tertentu pada kelompok, diskriminasi, perlakuan tidak adil karena perbedaan, trikodialisme, mengutamakan kelompok sendiri berlebihan, etnonetisme, menganggap budaya sendiri paling baik, rasisme membedakan rasa, seksisme, ketidakadilan karena gender. Kesimpulan, perbedaan harus dihargai agar tercipta persatuan dan kerukunan. Sebelumnya kalian lihat konflik atau pertengkaran di masyarakat. Nah, supaya masyarakat tetap rukun setelah adanya kejadian konflik, dibutuhkan yang namanya integrasi sosial. Integrasi sosial adalah proses untuk menyatukan masyarakat yang berbeda-beda agar tetap rukun dan tertib. Jadi intinya integrasi sosial itu membantu mengendalikan konflik dan menciptakan keharmonisan. Nah, di sini juga ada menurut dua para ahli, menurut Maurice Duperger, integrasi adalah usaha untuk membuat masyarakat saling terhubung dan bisa bekerja sama. Sedangkan menurut Soekanto, integrasi itu adalah proses untuk mengendalikan konflik dan menyatukan unsur-unsur dalam masyarakat. Ada beberapa faktor yang mendukung integrasi sosial. Yang pertama adalah sikap toleransi yang
perbedaan. Yang kedua, kesempatan ekonomi yang adil supaya tidak ada kecemburuan sosial. Dan yang ketiga, sikap terbuka dari pemerintah kepada semua masyarakat. Selain itu juga ada persamaan budaya yang memudahkan masyarakat untuk bersatu, lalu perkawinan campuran yang mempererat hubungan antar kelompok, dan adanya musuh bersama yang membuat masyarakat bersatu menghadapi ancaman. Selain faktor pendukung, ada juga faktor penghambatnya. Contohnya, isolasi kelompok, yaitu kelompok yang menutup diri dari orang lain. Lalu persamaan paling unggul atau merasa kelompok sendiri paling benar, dan perbedaan fisik yang kadang masih jadi masalah dalam masyarakat. Kemudian ada sikap terlalu fanatik terhadap kelompok sendiri, diskriminasi atau membeda-bedakan orang lain, dan perbedaan kepentingan yang bisa menimbulkan konflik. Jadi kesimpulannya, integrasi sosial sangat penting untuk menjaga kerukunan masyarakat. Untuk pencapaiannya kita harus saling menghargai, toleransi, dan menghindari konflik. Upaya reintegrasi sosial dalam masyarakat digital. Dampak negatif digitalisasi politik dapat memicu perpecahan bangsa, ekonomi, menimbulkan kesenjangan sosial budaya, muncul sikap komunitif dan individualis, hukum keamanan, muncul kejahatan digital dan gangguan keamanan. Dampak positif digitalisasi, mempermudah kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, dan pendidikan. Proses reintegrasi sosial dilakukan dengan menciptakan kehidupan damai dan aman, meningkatkan toleransi dan tegang rasa, melindungi masyarakat dan korban konflik. Upaya pemulihan konflik meliputi rekonsiliasi, perdamaian, rehabilitasi, pemulihan, rekonstruksi. Integrasi sosial adalah proses menyatukan kelompok masyarakat dengan mengurangi perbedaan dan konflik. 1. Akomodasi. Perdamaian, rehabilitasi, pemulihan, rekonstruksi. Integrasi sosial adalah proses menyatukan kelompok masyarakat dengan mengurangi perbedaan dan konflik. 1. Akomodasi. Proses penyelesaian konflik agar tercapai kesepakatan dan kerjasama kembali. Berikutnya, kompromi, mediasi, arbitrasi, toleransi, adjudikasi, dan lain-lain. 2. Kerjasama. Usaha bersama untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya gotong royong, berganding, koalisi, komputasi, dan joint venture. 3. Koordinasi. Pengaturan hubungan dan kepentingan antara kelompok agar berjalan selaras. 4. Asimilasi. Peleburan budaya yang berbeda menjadi satu budaya bersama melalui interaksi yang lama dan intensif. 8. Al